Rock and roll. Sedang menjadi orang yang spesial di momen-momen spesial. Rock and roll. Sarada hareudang itu nya asa benten ti biasana gitu. Apa karena pilkades dimulai tadi? Pilkades saat-saat akhir ini. Apakah termasuk yang berdua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di PP Rock and Roll anu ayeuna alhamdulillah kita kedatangan dua tamu bintang. Alhamdulillah aya Kang Darto, aya Kang Ilham yang hari-hari ini sedang menjadi orang yang spesial di momen-momen spesial. Dan tentu kita berharap bincang kita hari ini bisa menggali lebih dalam, membuka lebih lebar tentang dua tamu bintang ini. Ya. Pak Haji, kita hawa teh asa rada hareudang itu nya, asa benten ti biasana gitu. Apa karena pilkades dimulai Pak Haji? Pilkades saat-saat akhir ini ya. Saat-saat akhir. Jadi ada yang sedang berdebar-debar. Nah, Apakah termasuk yang berdua ini? ini baru kalau proses pilkades menjelang tahap final. Ya. Kalau ini baru prakualifikasi. Tentu akan menang nomor. Kalem. Oke, sob, hari ini episode istimewa karena wajib biasanya saurang kan ayeuna mah duaan tamu bintang. Jadi ngaramunar udah beda gitu ya. Karena sudah ada nuansa warna. Tapi memang kan hidup harus berwarna. Iya betul. Mangga diperkenalkan heula para tamu bintang di ngawitan ti Mang Darto. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sobat PP Rock and Roll. Tepangkeun sim kuring nami Darto. Pakasaban mah pelaku seni sareng perawat budaya. Oge penggiat sosial masyarakat. Kenalkan saya Ilham Lahia. Saya dari Kadipaten Heuleut, tapi saya blasteran. Orang tua saya Bapak Talaga, Ibu Sumatera. Kebetulan saya di Majalengka 2010 di Universitas Majalengka, 2013 saya jadi presiden mahasiswa Unma, terus menjadi sekjen Serikat Petani Majalengka, terus menjadi presidium KPA Jawa Barat, dan hari ini saya terpanggil jiwa saya untuk masuk dalam dunia parlemen yang sesungguhnya. Nah, selama ini saya di parlemen jalanan saja. Mang Darto menjadi perawat budaya, pelaku seni. Lalu kenapa tiba-tiba tertarik untuk masuk di kontestasi pileg ini? Ya, kalau saya harus jujur, saya harus katakan bahwa pertama ketika saya tertarik untuk mengikuti kontestasi ini adalah hari ini pemerintah daerah lalai dan Bukannya manusia ya? Lalai. lain lalai, kelelawar bukan lalai. Lalai. Lain lalai. Dari sisi apa, Mang Darto? Ini menarik. Hari ini kami rasa sebagai pelaku dan perawat budaya, pemerintah abai dan lalai terhadap fungsi dan juga peran daripada para budayawan, para seniman, terus para pelaku kesenian dan juga teman-teman yang bergerak di bidang itu. Kenapa saya harus terjun ke kontestasi ini? Untuk ikut memperjuangkan, Kang, memperjuangkan hak-hak daripada para pelaku seni, hak-hak daripada perawat budaya itu agar lebih bisa dihargai, lebih bisa diperhatikan dan juga tidak terjadi lagi pemelencengan anggaran. Karena seringkali begini, para pelaku seni itu merawat budaya, membuat ini, membuat itu, membuat festival, nggak memulai budaya. Dan itu kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Tapi seolah-olah pemerintah tutup mata, kajian bari sasorangan gitu.
Dan lagian para pelakunya juga tidak paham kemana jalur mereka, bagaimana arah mereka untuk bisa menjadi komposit yang baik antara pemerintah dengan pelaku dan perawat budaya. Ada yang menarik, Bang Darto. Jika tadi kita bicara fungsi para pelaku budaya ya, itu sebenarnya fungsi dari budaya itu sendiri untuk apa? Ya, sesuai dengan kata-katanya itu, budaya itu budi dan daya. Bagaimana bangsa ini berbudaya itu untuk bisa meluruskan tujuan utamanya melalui memperbaiki karakter, terus membudidayakan perilakunya gitu. Karena setiap manusia di dunia ini atau di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, adalah produk kebudayaan. Apa yang dilakukan oleh Kang Pepep ini, salah itu produk kebudayaan dong. Kenapa muncul dengan Pepep rock and roll, dengan style yang seperti ini? Saya style dengan pangsi, Kang Iman, itu kan produk budaya. Saya baru tahu kalau Mang Darto itu ternyata anak punk. Pangsi. Keren sih ya, maksudnya saya amati, bahkan saya nikmati karya-karya Mang Darto. Di sisi lain rada dipromosikan ke orang ya. Ya betul. Pernah keluar negeri ya. Amin. Studi bandingnya rada jauh ya mah, Waji. Lempang lah. Lempang. Rada jauh. Jadi pantas ketika merasa terpanggil gitu ya. Betul. Darto. Betul. Orang itu kan bisa dilihat dari Darto. Darto. Dari tongkrongannya. Ya kan? Kalau tongkrongannya di situ, ini kurang lebih karakternya ya begitu. Gitu Waji. Jadi kan tadi disampaikan bahwa selama ini beliau aktif memelihara budaya, berkreasi seni, sehingga keterpanggilannya ini adalah bagaimana membuat konektivitas komposit antara masyarakat, pemerintah dan pelaku seni itu sendiri. Betul. Terintegrasi. Betul. Tentunya kan tidak hanya bisa tentang anggaran saya kira Pak Darto, tetapi bagaimana membuat regulasi-regulasi yang melibatkan semua unsur ya. Sehingga insya Allah dengan kehadiran Pak Darto dalam kontestasi ini akan memperbanyak menu pilihan Mudah-mudahan Pak Haji. buat Doanya. masyarakat. Melihat juga kabupaten saya, Kabupaten Majalengka, tidak ada satupun produk peraturan daerah yang berpihak pada kebudayaan. Masa? Coba dicek. Sumedang itu sudah bisa mengklaim kuda renggong sebagai Maksudnya mengklaim. Ya, mengklaim kuda renggong dan memperdakan kuda renggong itu sebagai produk budaya di Sumedang. Sumedang kuat dengan ikon kuda renggongnya. Tapi Bahkan Majalengka. dengan menegaskan Sumedang puseur budaya Sunda. Nah, itu ada keberanian pemerintah daerah Dan pelaku seni. dan pelaku seninya untuk mengangkat jati dirinya sendiri. Kan yang namanya regulasi produk daripada legislatif juga dengan pemerintah ya Pak ya. Nah kalau dari legislatifnya saja tidak pernah mau mengusulkan itu, maka sampai kapan Majalengka akan mempunyai ciri khas, akan memiliki akar budaya yang kuat dan dilindungi identitas dan dilindungi oleh peraturan Apalagi daerah. sebentar lagi ulang tahun. Iya. Nah kalau Majalengka saja tidak punya produk regulasi yang melindungi para pelaku seni, yang melindungi para pelaku kebudayaan, bahkan produk-produk budayanya sendiri. Jangan salahkan kalau seperti kuda lenggong keduluan. Nah, kalau misalnya di Majalengka sendiri tari topeng banyak. Ada topeng beber, ada topeng randegan. Tapi kenapa? Yang terkenal adalah topeng Cirebon. Karena Cirebon sudah meregulasikan itu lebih awal daripada kita. Gitu mungkin kan. Saya melihat bahkan di selatan itu ada kuda lumping. Ya, Sebenarnya itu kan bisa diklaim dan segera. tergantung keberanian daripada pemerintah dengan legislatifnya. Bagaimana? Dan itu unik kan Darto, terbuat dari rotan. Ya. Tahun berapa gitu saya mendokumentasikan sebuah festival di sana. Ya, makanya saya memberanikan diri untuk terjun. Bukan memberanikan maksudnya. Gini Pak. Kalau memberanikan seperti keterpaksaan. Oh enggak. Jangan Jadi seperti gimana bahasanya? Harusnya. berani Nah, mengambil makanya saya peran. berani untuk maju karena di legislatif nggak ada perwakilan seniman, perwakilan pelaku budaya ada nggak mungkin ya, belum ada. Di Majalengka siapa? Masalah kawan ini menarik karena kan secara basic, secara harfiah namanya juga calon anggota dewan. Iya. Singkatan dari apakah dewan? Gede kawani. Nah itu. Memang kudu gede kawani jadi calon. Ya saya kan melihat juga dari jadi ulah ngawanikeun Jangan. tapi kudu wani Wani. sok kawani Kang Ilham naon Oh, dah? enggak kayak Jadi saya melihat bahwa lagi-lagi
petani itu hanya sebatas apa? Jadi karena saya aktif di petani, aktif di buruh, Di buruh? di buruh. Oh, di buruh juga. Kebetulan saya juga sekretaris Sarbu Musim Majalengka, Serikat Buruh Muslim Indonesia. Karena petani itu bagi saya tuannya negara. Kenapa? Karena ada petani kita bisa makan semua. Tapi lagi-lagi ketika kita ngobrol di Majalengka banyak sekali potensi alam yang kemudian bisa jadi sawah baru. Nah ini yang kita lakukan, kita buktikan bahwa ada satu lahan dalam konsesi kawasan hutan, kita reclaiming, kita kuasai untuk kemudian kita menjadikan sawah-sawah baru. Nah, kenapa kemudian saya wani maju jadi DPR? Lagi-lagi para petani penggarap itu tidak mendapatkan kepastian hukum. Ketika kita ngomong konsesi kawasan hutan, kita juga harus bisa melihat ke belakang. Ada undang-undang pokok agraria yang melindunginya, ada juga kesepakatan-kesepakatan zaman dulu yang sampai hari ini juga masih berjalan. Karena undang-undang pokok agraria itu semakin kesini bukan semakin diperkuat tapi makan dilemahkan. Artinya sebelum ada undang-undang pokok agraria juga ada agrarisarwet yang produk Belanda hari ini dengan undang-undang cipta kerja itu lebih memperjelas bahwa keberpihakan kepemilikan tanah itu akhirnya ya dikuasai oleh pemodal bukan para masyarakat. Kalau kita melihat secara langsung bahwa tanah itu terbagi dua, tanah konversi dan tanah konservasi. Tanah konservasi ini tanah yang disiapkan pemerintah zaman dulu itu untuk kebutuhan masyarakat. Tapi hari ini kita banyak lihat di Majalengka dengan pertumbuhan ekonomi, industri, adanya bandara, adanya pabrik, dan banyak juga ratusan hektar sawah kita hilang. Ada kesempatan itu di kawasan hutan, tapi lagi-lagi kriminalisasi yang didapatkan oleh petani, terus juga ancaman dan seterusnya itu sering terjadi. Contoh kecil kriminalisasi, Kang Ilham. Jadi Biar konteksnya menjadi jelas itu gimana? dulu kita awal-awal mulai melakukan pengorganisan petani, ternyata petani itu menggunakan program PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah, dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat ini ternyata hanya sebatas iming-iming mendapatkan garapan. Artinya wilayah ini karena memang kawasan hutan itu adalah alas, jadi hutan masih hutan besar. Nah, para mandor, para mantri mengajak warga bareng-bareng, yuk kita garap bareng-bareng nanti kalian dapat tanah. Tapi baru setahun 2 tahun tanah sudah mulai produktif, 3 tahun mereka harus dipatok merah. Dia digeserkan ke lokasi yang belum digarap oleh masyarakat. Nah, ini sering terjadi di Majalengka. Belum lagi kalau kita ngomong konsesi hutan lindung di Majalengka itu sangat banyak. Tapi kan kemudian kita juga harus melihat sejarah ke belakang bahwa ternyata konsesi kawasan hutan lindung ini dulunya tempat masyarakat berkumpul, bahkan berlindung. Karena ada pepatah mengatakan hutan hijau, warga juga hijau. Bukan karena bajunya hijau, bukan. Bukan karena ini waninya jadi ya gitu. Bos. Berusaha bicara secara simbolik. Iya cerdas ya. Jadi kawanina teh di dia gitu. Ya, gini justru yang menarik di sini. Menarik ini tentang Kang Ilham tadi. Satu sisi bahwa Kang Ilham itu mendeklir bahwa hari ini bagaimana akan berjuang bersama petani. Tetapi di satu sisi beliau juga aktif di Sarbu Musi, ya, tentang buruh kalau gitu. Nah ini kan harus ada keseimbangan. Bagaimana memproteksi keberlanjutan pertanian, tetapi hari ini Majalengka yang sudah berdiri banyak pabrik dan memiliki kawasan industri walaupun belum produktif, itu pun kan harus dilindungi juga warga masyarakat Majalengka yang mendapatkan ruang pekerjaan, ada investasi pasti ada ruang terbuka. Tetapi hari ini nampaknya ini juga harus diperbaiki kan. Kalau jadi di organisasi besar kita KPA itu ada namanya GESLA, Gerakan Lumbung Agraria. Jadi bagaimana ada surplus ekonomi bersama antara petani dan buruh itu dilihat dari hasil produksi bersama. Bahwa petani ya pasti menghasilkan produk
makanan dari padi, jagung dan seterusnya. Nah kemudian para pekerja ini kan kemudian mau nggak mau menjadi kebutuhan pokok. Bagaimana kemudian kita akan memutus mata rantai yang hari ini selalu dimonopoli oleh kebijakan pasar. Nah, melalui organisasi inilah kemudian kita mampu menyambungkan atau memperkawinkan posisi seperti ini. Artinya biaya produksi yang dilakukan oleh petani sampai pada ke konsumen itu sudah hilang berapa kali ini, karena memang dari si produsen ke konsumen itu langsung melalui organisasi-organisasi ini. Ditambah juga keinginan terbesar saya ketika hari ini wani maju ke DPRD, karena yang pertama saya ingin mewujudkan sekali reforma agraria sejati. Apa yang kemudian paling mungkin bisa saya lakukan? Saya akan meminta atau meninjau langsung pembangunan industri di sekitar wilayah produktif pertanian. Karena adanya bandara ternyata menghasilkan derita baru. Masyarakat kita Kertajati Jati 7 itu kebanjiran. Terus itu bagaimana kemudian hak kepastian masyarakat yang hari ini masih menunggu gusuran. Contoh di Kertasari Sukasari, Kertajati yang pas perbatasan pagar bandara itu dari 2013 diukur. Tapi sampai hari ini itu juga belum ada kepastian. Jadi Waji melihat apa yang dibicarakan Kang Ilham memang relate lagi dengan namanya. Ilham. Ilham itu Petunjuk. Bukan. tapi secara diksi ini Diksinya. ilmu hak asasi manusia. Ini keren sebenarnya. Artinya kan begini. Artinya dengan hadirnya Kang Ilham, Kang Darto, mudah-mudahan ini menjadi sebuah fenomena baru. Orang maju karena tertantang oleh persoalan. Betul. Kalau Kang Darto tadi tertantang oleh bagaimana membuat regulasi tentang kebudayaan, tentang pelaku seni dan pemelihara budaya. Kalau Kang Ilham tadi bagaimana menyeimbangkan hak-hak petani hari ini di Kabupaten Majalengka yang mau tidak mau akan berhadapan-hadapan dengan industrialisasi ya, Kang Ilham. Nah ini kan menjadi sebuah hasanah baru di perpolitikan. Jadi orang maju itu dengan tujuan. Orang berangkat memiliki keberanian dan ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, persoalannya hari ini bagaimana kita memberikan ruang yang istilahnya masyarakat ini kan dengan gegap gempitanya hari ini tentang kontestasi tentu butuh cara-cara ekstra untuk menjual gagasan Kang Darto, Kang Ilham. Kira-kira apa ini yang harus diyakinkan? Mencoba membuat sebuah koneksi Waji, bahwa dari yang tadi disampaikan dari Kang Darto dan Kang Ilham. Tadi betul Kang Ilham bicara garapan. Betul. Lantas beberapa hal yang disampaikan oleh Kang Darto juga. Ada dua hal sebenarnya yang harus menjadi poin plus di kontestasi nanti ini untuk semua para kontestan. Dua hal itu adalah garapan dan harta Waji. Saya sepakat bahwa kita punya harapan dan harapan itu harus kita wujudkan dengan garapan-garapan yang nyata di tengah lingkungan kita masing-masing. Oke, terima kasih senantiasa, saya sukses selalu untuk para sob, begitupun juga para pemirsa yang selalu setia hadir di PPP Rock and Roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam episode yang akan datang dan kita akan berkelanjutan berbicara, ngobrol untuk melahirkan gagasan-gagasan, melahirkan pemikiran-pemikiran baru dan mudah-mudahan berkontribusi atas nama kebudayaan. Atas nama berkesenian, biar hidup jadi ngeunaheun dan berkeadilan. Yes. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPP Rock and Roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll.
waringo